yang bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah dengan menuntut ilmu, di mana ini merupakan salah satu aktivitas yang mungkin sebagian kaum muslimin meninggalkannya, yang mungkin kaum muslimin lebih disibukkan dengan urusan-urusan duniawinya, padahal terkait dengan masalah ilmu sangatlah butuh sekali. Dalam Al-Quran banyak sekali Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang petunjuk, tentang Al-Quran ini adalah petunjuk. Di antaranya adalah di awal-awal surat Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi Hudan lil muttaqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Ini disebutnya dalam Al-Qur'an oleh para ulama ahli tafsir sebagai al-ahruf al-muqatta'ah, ya. Apa itu al-ahruf al-muqatta'ah? Yaitu huruf-huruf yang terpisah-pisah. Alif Lam Mim. Huruf-huruf yang terpisah-pisah. Dan Alif Lam Mim inilah yang dijadikan oleh Nabi sebagai contoh bahwa seorang yang membaca setiap huruf dalam Al-Quran itu mendapatkan 10 kebaikan. Sebagaimana yang disabdakan oleh beliau dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ardhah, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf di antara huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan satu kebaikan itu Bapak Ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, sebagai bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala akan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Kemudian kata Nabi menjelaskan, ya, la aqulu alif lam mim harfun. Nah, ini yang menjadi kata dalil. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi saya mengatakan alifun harfun, lamun harfun, mimun harfun. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Ya, berarti 3 kali 10 menjadi 30 kebaikan. Ini disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam alif lam mim. Nah, para ulama menjelaskan bahwa alif lam mim ini maknanya, rahasianya disebutnya sebagai al-ahruf al-muqatta'ah, huruf yang terpisah-pisah. Demikian pula disebut juga sebagai fawatihus suwar, yaitu huruf-huruf yang mengawali surat. Karena huruf-huruf ini, ya, di dalam Al-Quran tidak hanya terdapat dalam awal Al-Baqarah, tetapi juga huruf-huruf hijaiyah. Beberapa juga tercantum di awal-awal surat yang lainnya. Misalnya di dalam surat Thaha, maka Allah menyebutkan Thaha, ya. Di dalam surat Yasin, Allah menyebutkan Yasin. Di dalam surat Al-Qalam, Allah menyebutkan Nun, ya. Kemudian juga di dalam surat yang lainnya, Alif Lam Ra di awal surat Yusuf. Kemudian juga disebutkan di dalam surat Al-Ahqaf, Hamim, ya. Nah, itu adalah awalan-awalan surat yang diawali dengan apa? Dengan al-huruf al-muqatta'ah, huruf yang terpisah-pisah, atau disebutnya fawatihus suwar. Dan ini juga bagian daripada rahasia besar dalam Al-Quran yang menjadi mukjizat bagi Al-Quran itu sendiri, di mana kaum muslimin, di mana kaum kafirin, di mana kaum musyrikin pada waktu diturunkannya Al-Quran, mereka tidak mampu menandingi untuk mendatangkan semisal Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih. Kata Allah Subhanahu wa taala, jika kalian, wa in kuntum fi raibin, jika kalian berada dalam keraguan, ya, keraguan terhadap apa? Mimma nazzalna ala abdina, terhadap apa yang kami turunkan kepada hamba kami. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala menantang, fa'tu bi suratin min mislih, maka datangkan satu surat saja yang semisal dengan Al-Quran. Kemudian Allah menjelaskan, fa illam taf'alu wa lan taf'alu,
sejatinya kalian itu belum mampu, walan taf'alu, dan kalian tidak akan mampu, ya. Dan lan dalam bahasa Arab menunjukkan bukan hanya meniadakan, ya. Lan harf yufidun nafi atau yufidun nafya wa ta'bida, ya. Jadi dalam bahasa Arab lan, kata lan, ya, lan, ya, itu menunjukkan peniadaan dan keabadian. Ini juga berlaku di surat-surat yang lainnya, di ayat yang lainnya, di mana Allah berfirman misalnya وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. وَلَن تَرْضَى artinya selamanya, وَلَن تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, mereka selamanya tidak akan ridha terhadap engkau wahai Muhammad, tidak akan rela membiarkan kaum muslimin berkembang, membiarkan kaum muslimin meraih kejayaan, tidak akan rela. Walan tardu ankal yahudu walan nasara, sampai kapan? Hatta tattabi'a millatahum, sampai engkau mengikuti agama Yahudi, agama Nasrani, sampai kalian kaum muslimin mengikuti jejak mereka, ya. Dan ini terlihat di zaman sekarang, banyak sekali fenomena-fenomena kepengikutan kaum muslimin dan kaum muslimah terhadap orang-orang musyrik, terhadap orang-orang Yahudi, terhadap orang-orang Nasrani. Jikapun secara keagamaan, secara praktik ibadah masih tetap sebagai muslim, sebagai muslimah, tetapi sisi-sisi lainnya dalam hal berpakaian misalnya, dalam hal, ya, menjadikan idola misalnya, idola yang dijadikan sebagian pemuda, pemudi kaum muslimin pada saat ini bukanlah para sahabat, bukanlah para ulama, para tabi'ut tabi'in, para tabi'in, tetapi adalah di antara mereka menjadikan orang-orang kafir, orang-orang musyrik sebagai idola mereka. Wal'iyadzubillah. Nah, kembali bahwa lan ini memiliki fungsi, ya, secara bahasa Arab meniadakan dan juga menunjukkan keabadian selamanya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, fa illam taf'alu wa lan taf'alu, jika kalian wahai kaum kafir, kaum musyrikin, tidak atau belum mampu mendatangkan Al-Qur'an, maka selamanya kalian juga tidak mampu membuat tandingan yang semisal dengan Al-Qur'an, ya. Ini ayat ini diturunkan ketika kaum musyrikin, orang-orang kafir, berada pada puncak kesusastraan pada waktu itu, dan mereka tidak mampu mendatangkan satu misal, satu hal yang sama dengan apa yang ada dalam Al-Quran. Lalu bagaimana dengan generasi-generasi setelahnya yang mana jauh dari kefasihan? Lalu bagaimana dengan orang-orang non-Arab, A'jami, yang secara bahasa bukanlah bahasa Arab? Maka tentunya orang-orang A'jami, generasi-generasi setelah orang-orang Arab pada waktu itu jauh lebih tidak mampu lagi mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Nah, maka ini juga merupakan rahasia besar bahwa adanya dalam Al-Quran al-ahruf al-muqatta'ah, adanya huruf-huruf yang terpisah dalam Al-Quran, adanya fawatihus suwar, huruf-huruf yang mengawali surat. Ini juga menjadi rahasia besar. Bagaimana kewajiban kita sebagai seorang muslim, seorang muslimah, seorang mukmin, seorang mukminah? Maka kita wajib mengimani terkait dengan adanya ayat-ayat yang seperti ini, terkait adanya ayat yang menjelaskan hanya potongan-potongan huruf, dan kemudian kita membacanya, dan itu bagian daripada Al-Quran. Alif Lam Mim, Dzalikal kitab, Dzalikal kitabu la raiba fih. Di sini Dzalikal kitab, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan terkait dengan Al-Quran, dengan Al-Kitab. Al-Kitab tentu nama lain daripada Al-Quran. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, menyebutkan dengan kata isyarat, ismul isyarah, yaitu ismul isyarahnya dengan kata zalika. Nah, zalika itu artinya adalah za untuk ismul isyarah, lamnya untuk menunjukkan jauh, kafnya itu adalah untuk menunjukkan engkau, kamu, ya.
Maka terjemahannya dalam bahasa Indonesia itu secara umum kata zalika adalah itu artinya. Isyarah lil ba'id. Ya, kata isyarat untuk menunjukkan jauh. Tapi dalam Al-Qur'an ini itu dimaknai dengan dekat. Artinya sama dengan hadza. Nah, kenapa digunakan isyarah lil ba'id, menggunakan kata isyarat yang menunjukkan jauh? Karena untuk menunjukkan keagungan Al-Qur'an, ya. Untuk menunjukkan apa? Keagungan dan kemuliaan Al-Qur'an, ketinggian Al-Qur'an, maka digunakan dengan ismul isyarah lil ba'id. Digunakan dengan isim isyarah yang menunjukkan jauh, yaitu kata zalika, yang mana dimaknai dengan hadza. Dan ini bisa disebutkan atau bisa dicek juga di dalam terjemahan-terjemahan Kementerian Agama Indonesia. Di situ disebutkan dengan inilah Alkitab. Nah, kata Alkitab tentu ini adalah salah satu di antara nama-nama Al-Qur'an. Kenapa disebut Alkitab? Alkitab artinya adalah al-maktub. Artinya adalah yang ditulis. Ya, nama lain daripada Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an artinya adalah al-maqru, artinya yang dibaca. Para ulama menjelaskan bahwa disebut dengan Alkitab karena Al-Quran ini ditulis. Ada perintah dari Nabi SAW supaya ya, para sahabat menuliskan di tulang-tulang, di pelepah kurma, di papan-papan, apa yang mereka mampu dari segala sarana yang ada pada waktu itu. Maka tulislah Al-Quran, tulislah wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ada beberapa yang disebut sebagai kutab al-wahyi, para penulis Al-Quran yang menulis terkait dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah Al-Quran disebut Al-Quran karena makruh, dibaca, ya, dibaca, dan fungsinya adalah saling menguatkan. Antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra. Seorang yang misalnya dia punya hafalan, ketika dilupakan hafalannya, maka bisa merujuk kepada tulisan. Demikian pula seorang yang punya mushaf, punya Al-Quran secara tulisan, itu bisa menjadi penguat bagi orang yang sudah punya hafalan. Intinya adalah bahwa Al-Quran nama lainnya adalah Alkitab. Nama lainnya adalah disebut dengan Alkitab, dan Alkitab artinya yang ditulis ataupun al-maktub atau maktub. La raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Di dalam Al-Quran, di dalam Alkitab ini tidak ada keraguan sama sekali, ya. Jadi dari ayat yang mulia ini, jika ada seorang yang mengaku muslim kemudian dia meragukan Al-Quran, maka dia telah, ya, kufur terhadap ayat yang mulia ini, ya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala meniadakan keraguan di dalam Al-Quran. Afala yatadabbaruna Al-Quran walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Seandainya afala yatadabbaruna Al-Quran, seandainya Al-Quran ini datang dari selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka niscaya di dalamnya terdapat banyak perdebatan, terdapat banyak perbedaan. Kemudian juga kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih. Tidak ada kebatilan sedikit pun dalam Al-Quran, baik dari depannya maupun dari belakangnya, tidak ada sama sekali, ya. Jadi jika seorang muslim mengaku muslimah beranggapan adanya keraguan terhadap Al-Quran, maka perlu dimurojaah lagi keimanannya. Zalikal kitabul la raiba fih hudan lil muttaqin. Inilah yang menjadi kata dalil pada kajian kita pada kesempatan kali ini, bahwa rahasia besar dalam Al-Quran adalah Al-Quran ini adalah hudan. Al-Quran ini adalah hidayah. Berbicara terkait dengan hudan, berbicara terkait dengan hidayah, maka banyak sekali pembahasan yang berkenaan dengannya. Salah satunya adalah bahwa kata hudan ditinjau dari segi bahasa Arab ini merupakan bentuk masdar, kata benda abstrak yang kita terjemahkan sebagai petunjuk, sebagai pedoman. Itu disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala istiqaqatnya
pecahan-pecahan dari kata hudan ini dalam Al-Quran dengan berbagai macam derivasi, dengan berbagai macam istiqaqatnya, dengan berbagai macam pecahan-pecahannya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 9 dengan kata yahdi. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Ya, jadi Allah menyebutkan di surat Al-Isra ayat 9 ini, inna hadzal qur'ana yahdi, sungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk, yahdi lillati hiya aqwam, kepada jalan yang lebih lurus, kepada jalan yang paling lurus, paling benar. Wa yubashshirul mu'minina allazina, dan juga memberikan kabar gembira kepada siapa? Orang-orang beriman. Siapa tipologi? Siapa orang-orang beriman ini? Karakteristiknya seperti apa? Yaitu di samping mereka beriman ada keimanan, allazina ya'maluna as-salihat, yaitu mereka yang beramal saleh, mereka yang melakukan amal perbuatan. Nah, tentunya ketika digabungkan antara iman dan juga amal saleh, maka iman ini adalah biqulubihim, bahwa orang-orang beriman, kaum muslimin, dengan keimanan mereka mengimani dengan hati-hati mereka. Wa amilus salihat, ya, digabungkan al-iman wal amalus salih, amal perbuatan yang salih, amal perbuatan yang baik. Ini berkaitan dengan anggota tubuh kita, ya. Anggota tubuh kita, misalnya kaki kita gunakan untuk melangkah menuju rumah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan sholat, maka itu adalah perbuatan yang dilakukan oleh kaki kita. Tangan kita gunakan untuk bersedekah, untuk berinfak, maka tangan ini merupakan anggota perbuatan tubuh yang kita gunakan untuk amal saleh. Kemudian lisan kita gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. La yazalu lisanuka ratban min zikrillah. Kata Nabi sallallahu, hendaknya lisan kamu tidak boleh kering dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hendaknya lisan kamu selalu basah, senantiasa basah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah anggota perbuatan. Kita gunakan untuk membaca Al-Qur'an, lisan kita, lidah kita. Ini juga merupakan, ya, perbuatan amal saleh, anggota badan kita. Demikian pula anggota tubuh yang lainnya, ketika kita gunakan untuk beramal saleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini maksudnya adalah amal saleh sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, ya, sungguhnya orang-orang beriman dan beramal saleh. Dalam Al-Qur'an banyak sekali, ya. Di antaranya dalam ya, Quran surat Al-Buruj, ya. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun tajri min tahtil anhar, ya. Sungguhnya orang-orang yang beriman, sungguhnya orang-orang yang beramal saleh, maka bagi mereka adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai yang mengalir. Yang di bawahnya sungai-sungai yang mengalir. Bagi mereka adalah pahala yang sangat besar, ya. Nah, kembali kepada surat Al-Isra ayat 9 ini, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan kata yahdi, ya. Yang mana secara bahasa Arab ini adalah fi'il mudhari', kata kerja, fi'il mudhari' disebutnya. Nah, fi'il mudhari' ini, Bapak Ibu dari Allah Subhanahu wa taala, memiliki dua zaman, ya, bahwa perbuatan ini diiringi dengan dua zaman. Kemungkinan yang pertama menunjukkan waktu sekarang. Kemungkinan yang kedua menunjukkan waktu yang akan datang, ya. Apa rahasia di balik makna ini? Rahasianya adalah bahwa Al-Qur'an itu akan menjadi petunjuk bagi kita semua, baik sekarang maupun yang akan datang. Al-Quran akan menjadi pedoman bagi kita semuanya, baik itu sekarang maupun yang akan datang. Al-Quran akan menjadi pembimbing hidup kita, baik untuk saat ini maupun untuk yang akan datang. Itu makna kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan kata yahdi.
Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sungguhnya Al-Qur'an ini menjadi ataupun memberikan petunjuk kepada jalan yang paling benar, kepada jalan yang paling lurus, ya, kepada jalan yang paling benar. Dan kalimat ataupun kata yahdi ini, ya, secara subjek, ya, ini ditujukan kepada Al-Quran itu sendiri. Artinya inna hadzal Qur'ana yahdi, sungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk. Dan dalam kalimat ataupun dalam ayat yang lain, kata yahdi ini juga subjeknya adalah bisa kita sebagai seorang muslim, bisa kita sebagai seorang muslimah, bisa kita sebagai seorang dai, sebagai seorang da'iyah, sebagai seorang guru, sebagai seorang muallim dan muallimah, sebagai seorang musyrif dan musyrifah, kita bisa menjadi bagian daripada orang yang memberikan petunjuk. Inilah yang disebutkan Allah Subhanahu wa taala di akhir surat Asy-Syura, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sungguhnya, ya, sungguhnya engkau, wa innaka latahdi, wahai Muhammad, latahdi ila siratim mustaqim. Sungguhnya engkau, wahai Muhammad, latahdi. La-nya ini bukan yang panjang, bukan la tahdi, ya. Ini luar biasa rahasia dalam Al-Qur'an juga, rahasia dalam bahasa Arab juga. Ketika Bapak Ibu mengucapkan dengan la-nya panjang, maka ini merupakan lahan jali. Ini merupakan kesalahan besar, kesalahan yang jelas. Misalnya, ya, di akhir surat Asy-Syura ini, wa innaka la tahdi, wa innaka la tahdi. Nah, itu ketika kita baca dalam surat Asy-Syura seperti itu, maka itu merupakan apa? Kesalahan yang besar, ya. Lahnun jaliyun, ya. Dalam ilmu tajwid disebutnya lahnun jaliyun. Kenapa? Karena mengubah makna. Lahnun jaliyun, kesalahan yang besar. Wa innaka la tahdi, ya. Yang benar adalah wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Nah, tentu kalau kita di surat yang lainnya ada juga yang serupa. Nah, disitulah yang bisa kita panjangkan. Wa innaka la tahdi man ahbabta. Sungguhnya engkau, ya Muhammad, tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapapun yang kau cintai. Nah, inilah pentingnya bagi kita semua, kaum muslimin, kaum muslimat, ya, para pemuda dan pemudi, kaum muslim, kaum muslimat, pentingnya kita memiliki guru di dalam, terutama, ya, belajar Al-Quran dan juga ilmu-ilmu agama yang lainnya, ya. Karena kalau tidak, banyak sekali kemungkinan besar kesalahan-kesalahan yang akan kita dapatkan ketika kita tidak belajar ilmu agama yang mulia ini kepada guru-guru kita. Maka, ya, rahimahullah, Allahumma gfir li wa liman 'allamani wa liman ta'allamana minni. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa orang-orang guru-guru yang mengajariku, dan juga dosa-dosa murid-murid yang mempelajari dari kami. Jadi kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada kata yahdi, ya. Jadi di samping Al-Qur'an secara zatnya petunjuk, maka orang yang mempelajari Al-Qur'an, ya, orang yang pelajari Al-Qur'an mulai dari tingkatan yang paling rendah, tingkatan yang paling bawah, yaitu belajar membaca Al-Qur'an, kemudian mempelajari maknanya, mempelajari ilmu tafsirnya, ya, sampai terkait dengan asrar, rahasia-rahasia dalam Al-Qur'an, ya, maka pada dasarnya dia bisa menjadi pemberi petunjuk, ya, sebagaimana yang tadi saya sampaikan di akhir surat Asy-Syura, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sungguhnya engkau, Muhammad, bisa memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Pertanyaannya, Bapak Ibu, jika kita tidak pernah belajar Al-Quran, jika diantara kita tidak pernah belajar ilmu agama, mana mungkin kita bisa memberikan petunjuk kepada orang lain? Maka tentu kita bisa memberikan petunjuk kepada orang lain adalah dengan apa? Dengan mempelajari Al-Quran itu sendiri, dengan kita belajar ilmu agama, dengan kita mempelajari makna-makna yang ada dalam Al-Quran, makna-makna yang ada dalam hadis Nabi Muhammad SAW. Kita mempelajari akidah,
kita pelajari fikih, kita pelajari tazkiyah, kita pelajari adab. Itulah yang harus kita pelajari sehingga kita pun bisa menjadi petunjuk, ya. Jadi Al-Quran itu bisa secara zatnya adalah sebagai petunjuk, dan kita yang pelajari Al-Quran pun, yang pelajari hadis pun, yang pelajari ilmu agama ini juga bisa menjadi sarana atau media untuk memberikan petunjuk kepada orang lain, ya. Jadi intinya adalah bahwa kata Yahdi ini memiliki makna tidak hanya sekarang tetapi juga yang akan datang, di mana fungsinya adalah bahwa Al-Quran dan siapapun di antara kita bisa terus senantiasa memberikan petunjuk kepada orang lain. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada awal surat Al-Baqarah di mana Allah berfirman hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk. Nah, kata-kata hudan ini tadi saya sampaikan adalah bentuk masdar. Masdar diartikan adalah kata abstrak, ya, kata benda abstrak. Ini seperti halnya kata-kata abstrak ataupun kata benda abstrak yang lain seperti iman. Amana yu'minu imanan. Iman itu adalah kata benda abstrak, ya. Istaqalla yastaqillu istiqlalan. Istiqlal artinya adalah kemerdekaan. Istiqlal artinya apa? Kemerdekaan, ya. Di Indonesia, di Jakarta ada masjid namanya Masjid Al-Istiqlal. Ini menunjukkan simbol kemerdekaan, ya, simbol kemerdekaan negara kesatuan Republik Indonesia. Aslama yuslimu islaman, ini juga kata benda abstrak. Jadi ketika kita berbicara masdar, maka yang terpikir di kepala kita, di pemikiran kita adalah ini adalah kata benda abstrak. Nah, hudan di awal surat Al-Baqarah, ya, disebutkan hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang bertakwa. Nah, ternyata di surat Al-Baqarah yang lain, ya, Nabi atau Allah Subhanahu wa taala menyebutkan syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan, bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, di mana di dalam bulan tersebut diturunkan Al-Qur'an. Sebagai apa? Hudan linnas, sebagai petunjuk bagi seluruh manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan sebagai penjelas dari petunjuk dan juga pembeda. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hudan sebagai petunjuk, tetapi objek yang mendapatkan petunjuk itu tidak terbatas. Di mana di awal Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala berfirman hudan lil muttaqin. Objek yang mendapatkan petunjuk itu terbatas, yaitu siapa? Orang-orang yang bertakwa, ya. Dari dua ayat yang mulia ini, yang pertama di awal surat Al-Baqarah hudan lil muttaqin, dan juga surat Al-Baqarah 185 hudan linnas, maka dapat disimpulkan Al-Quran ini adalah bukan hanya milik kaum muslimin, bukan hanya milik kaum muslimah, bukan hanya milik umat Islam, tetapi Al-Quran Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada seluruh alam. Oleh karena itu, seiring dengan Al-Quran ataupun diturunkan untuk seluruh alam, maka Nabi kita pun diutus untuk seluruh alam, ya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, itu diutus untuk seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali sebagai rahmat, ya, sebagai kasih sayang, sebagai karunia. Bagi siapa? Bagi seluruh alam semesta. Kemudian juga Nabi bersabda, innama bu'ithu, sungguhnya aku diutus ilal ahmar wa ilal aswad, ya. Saya ini diutus kepada seluruh umat manusia, baik itu yang kulit putih maupun yang kulit hitam. Kenapa disebut dengan al-ahmar? Ya, karena lebih, ya, ketika sosok atau manusia yang warna kulitnya kulit putih itu kadang-kadang muncul kemerah-merahan, ya. Maka disebut innama bu'ithu, ya, wa bu'ithu ilal ahmar wa ilal aswad, dan saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia, baik itu yang berkulit putih maupun yang berkulit hitam.
Intinya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an itu bukan terbatas kepada kaum muslimin, kaum muslimat, tetapi juga kepada kaum kafirin, ya, kepada umat manusia secara umum. Kembali kepada surat Al-Baqarah, di awal surat Al-Baqarah, hudan lil muttaqin, ya. Kita lebih spesifik lagi, lebih khusus lagi berbicara bahwa rahasia besar Al-Qur'an ini akan menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, tentunya adalah PR-nya adalah seperti apa Al-Qur'an yang Allah turunkan ini menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Inilah yang harus kita kejar. Inilah yang harus kita penuhi kalau kita ingin mengaku bahwa kita adalah orang-orang bertakwa. Inilah yang harus kita coba pelajari, seperti apa orang-orang yang bertakwa itu, sehingga bisa mendapatkan petunjuk dalam Al-Quran, sehingga bisa mendapatkan pedoman dari Al-Quran, sehingga bisa mendapatkan petunjuk dari Al-Quran. Maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan di ayat-ayat setelahnya, ya, di ayat-ayat setelahnya di mana Allah berfirman bahwa orang-orang al-muttaqin yang mereka mendapatkan petunjuk dari Al-Quran itu memiliki beberapa sifat. Yang pertama adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu mereka yang beriman terhadap perkara gaib. Kenapa kita katakan tantangan saat ini? Karena saat ini segalanya diukur dengan materi, segalanya diukur dengan yang bendawi, ya. Sehingga kadang-kadang ini memalingkan kaum muslimin dari percaya, dari keimanan yang kuat terhadap perkara gaib, ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi. Orang yang bertakwa, ciri yang pertama adalah mereka yang beriman terhadap perkara gaib. Apa saja perkara-perkara gaib ini, ya? Mudahnya adalah diantaranya adalah yang berkaitan dengan rukun iman, ya. Dalam sebuah hadis yang sahih, hadis nomor 2, ya, dalam kitab hadis Arba'in disebutkan terkait dengan al-Islam wal iman wal ihsan, di mana disebut dengan para ulama menyebutnya sebagai hadis Jibril, ya, hadis Jibril alaihissalam, di mana salah satu penggalan hadisnya yang menjelaskan tentang iman, Nabi ditanya oleh Jibril, "Ya Muhammad, akhbirni 'anil iman." Wahai Muhammad, akhbirni 'anil iman, kabarkan kepadaku terkait dengan arti iman. Apa jawaban beliau? Dan ini adalah sebaik-baik definisi tentang iman. Beliau mengatakan, Nabi kita mengatakan, Nabi Muhammad SAW mengatakan, bersabda, "Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Bahwa yang namanya iman, nah ini Bapak Ibu bisa diperhatikan, yang namanya iman, antu'mina billah, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, beriman kepada para malaikatnya, wa kutubihi, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa lagi? Wal yaumil akhir, wa rusulihi, rasul-rasulnya. Kemudian yang kelima, wa kutubi wa al yaumil akhir, dan hari akhir. Dan yang keenam adalah wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala baik dan buruknya. Nah, inilah yang perlu kita evaluasi dari keislaman kita, Bapak Ibu, selama ini. Kita alhamdulillah dilahirkan dari bapak seorang muslim, dari ibu seorang muslim. Ini merupakan karunia Allah yang maha besar, karunia terbesar yang Allah berikan kepada kita. Kita dilahirkan dalam kondisi muslim dan muslimah, ya, dalam kondisi di lingkungan yang di situ kita mengenal Al-Quran, kita mempelajari Al-Quran, kita menghafal Al-Quran, kita menghafal hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Ini merupakan karunia terbesar yang harus kita ingat dan harus kita syukuri, ya. Antu'mina billahi, ya, kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
antu'mina billahi wa malaikatihi, dan juga beriman terhadap malaikatnya. Kemudian wa kutubihi, beriman terhadap kitab-kitabnya. Wa rusulihi, dan beriman kepada rasulnya. Kemudian wal yaumil akhir, dan beriman terhadap hari akhir. Kemudian yang keenam, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan beriman terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, baik dan buruknya. Nah, ini keenam rukun iman ini merupakan perkara gaib. Nah, yang paling pertama tentunya adalah beriman terhadap Allah, mengimani Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal apa? Tentunya yang pertama dalam hal rububiyah. Yang pertama adalah dalam hal al-wujud, dalam hal keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena di antara manusia ada yang mengingkari keberadaan Allah, ada yang mengingkari keberadaan Tuhan, ya, ada yang mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka disebutnya ateis, tidak beragama, tidak percaya adanya Tuhan, tidak percaya adanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kita beriman terhadap Allah itu ada. Apa dalil keberadaan Allah Subhanahu wa taala? Banyak sekali, ya. Wa min ayatihi al-lailu wan-nahar wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Di antara tanda-tanda keberadaan Allah Subhanahu wa taala, ya, di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala adanya al-lail, adanya malam, ya, adanya siang hari, ya. Kita dapati di siang hari adanya matahari, kita dapati di malam hari adanya bulan. Wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar, adanya, ya, matahari, adanya rembulan, ya. Itu merupakan tanda adanya pencipta, adanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan keberadaan kita sebagai umat manusia, sebagai diri kita sendiri, sebagai salah satu di antara umat manusia ini juga menunjukkan adanya sang pencipta. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa fi anfusikum, dan lihatlah pada diri kalian sendiri, ya, apa yang ada pada diri kalian sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun, tidakkah engkau memperhatikannya, tidakkah engkau melihatnya? Nah, inilah yang harus Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat memperhatikan terkait dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah keberadaannya, yang kedua adalah terkait dengan bahwa Allah lah satu-satunya zat yang memberikan kepada kita karunia, menetapkan kepada kita kehidupan ini, mengatur alam semesta ini, sehingga alam semesta ini terlihat, ya, saling teratur, ya. Siapa yang mengatur? Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan hujan, Allah Subhanahu wa taala yang menetapkan jodoh, menetapkan seorang itu kapan wafat, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita imani dari segi apa? Rububiyahnya, bahwa satu-satunya zat yang berhak kita imani, bahwa yang mengatur alam semesta ini, memberikan rezeki ini adalah, yaitu kita mengimani rububiyahnya, ya. Kita mengesahkan dalam hal perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak sekali perbuatan-perbuatan Allah, banyak sekali yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini, ya. Maka kita betul-betul mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai di antara kaum muslimin memiliki keyakinan bahwa di pantai selatan ada sosok Nyi Roro Kidul yang mengatur alam semesta. Ada di pantai tertentu sosok tertentu, ya, yang mengatur kehidupan di wilayah tersebut, ya. Maka ini merupakan apa? Merupakan bentuk apa? Kesyirikan. Yang kedua atau yang ketiga adalah, ya, bahwa al-imanu, ya, beriman kepada Allah atau mengesahkan Allah Subhanahu wa taala bi uluhiyatih, dalam hal, ya, peribadatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam hal perbuatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau rububiyah adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan uluhiyah adalah
perbuatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa perbuatan kita? Beribadah, tingkah laku, tindak tanduk, perkataan. Ini merupakan apa? Perbuatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga Allah firmankan di akhir-akhir surat Az-Zariyat ya ayat ke-56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka ya apa? Supaya mereka beribadah kepadaku. Apa makna beribadah kepadaku? Maknanya adalah liwahidun, supaya mereka mengesakanku. Inilah yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala ketika mentafsirkan surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtu ahlas sa'adati minal insi wal jinni illa liwahidun." Dan tidaklah aku menciptakan ahlas sa'adah, golongan orang-orang yang berbahagia, ya, kelompok orang-orang yang sukses, ya. Dan insyaallah semua yang menyimak dan hadir dalam majlis yang mulia ini adalah orang-orang yang bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Apa kunci mereka kebahagiaan tersebut? Yaitu illa liya'budun ayyuhidun, yaitu ketika kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan mendapatkan apa? Mendapatkan kemuliaan, mendapatkan kesuksesan, mendapatkan kebahagiaan, ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, beriman perkara gaib tadi, beriman kepada Allah, yang pertama keadaan Allah, keberadaan Allah, yang kedua adalah rububiyah Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga adalah uluhiyahnya, dan yang terakhir adalah kita beriman mengesahkan Allah dalam hal nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Dan bagi Allah, milik Allah adalah nama-nama yang terbaik, al-husna. Lalu apa yang perlu kita lakukan terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala ini? Yang pertama tentu mengimaninya. Ya, ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam sebuah hadis, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Faman ahsaha dakhalal jannah." Sungguhnya Allah itu memiliki berapa? Tis'atan wa tis'ina isman. Ada 99 nama. Maka barang siapa yang menjaganya, ya, menghafalnya, merenungkannya, kemudian mengamalkannya, maka dia akan masuk surga. Nah, dalam Al-Quran disebutkan banyak sekali nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di surat Al-Fatihah misalnya, ya, Allah sebutkan Bismillahirrahmanirrahim. Itu ada nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Demikian pula Maliki Yaumiddin. Ada nama Allah Subhanahu wa ta'ala, nama Allah Subhanahu wa ta'ala Malik. Demikian pula disebutkan, ya, di surat-surat yang lain ada nama As-Sami', Al-Basir, ya, Al-Qawi, Al-Matin, ya, dan juga nama-nama yang lainnya. Nah, ini adalah kita mengimani keberadaan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini. Demikian pula dalam hal ini kita mengimani nama-nama Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa mengamalkan. Ya. Bagaimana kita bisa mengamalkan nama-nama ini? Yaitu sebagai sumber inspirasi untuk amal soleh kita, untuk keimanan kita. Misalnya adalah kata Allah Subhanahu wa taala Al-Basir. Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Basir yang artinya Maha melihat. Al-Basir artinya Maha melihat. Maka kita mengimani, ya, kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat apa yang kita lakukan, baik dalam kondisi sendiri maupun dalam kondisi bersama orang lain. Nah, seandainya setiap muslim, setiap muslimah mengimani nama Allah seperti ini, maka insya Allah kemaksiatan itu akan terminimalisir, kemungkaran itu akan terkurangi, dan kebaikan akan lebih maksimal, ya, ketaatan akan lebih banyak. Nah, jadi cara mengimani nama Allah Subhanahu wa taala dan pengamalannya adalah seperti itu, bahwa, ya, kita ambil salah satu nama Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita renungkan maknanya, kemudian kita bagaimana mengamalkan nama Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini, ya.
Nah, ini adalah perkara gaib, yaitu yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala, kemudian terkait dengan keimanan terhadap rukun-rukun yang lainnya, ya, hari akhir, kemudian juga qada dan qadar, takdir Allah Subhanahu wa taala, yang mana tentu pembahasan terkait dengan rukun iman ini insyaallah di lain waktu. Nah, kemudian Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, perkara gaib ini adalah perkara terkait dengan kabar umat-umat terdahulu, ya. Di Al-Qur'an disebutkan terkait dengan kaum Samud, kaum Ad, Nabi Musa, Fir'aun dan bala tentaranya, maka kita mengimani perkara gaib tersebut. Nah, kemudian kita bisa menjadi bagian orang bertakwa ketika kita bisa mengamalkan wa yuqimunas shalah, yaitu kita bisa mendirikan salat. Nah, di sini Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, setelah Allah menyebutkan kriteria atau karakteristik yang pertama sebagai orang yang mendapatkan rahasia besar petunjuk bagi orang bertakwa, yang pertama adalah orang beriman terhadap perkara gaib, yang kedua adalah orang yang mendirikan salat. Nah, tentunya berbicara terkait dengan salat ini Bapak Ibu perlu kita terus pelajari terkait dengan maknanya, terkait dengan keutamaannya, terkait dengan syarat-syaratnya, terkait dengan rukun-rukunnya, terkait dengan doa dan zikirnya yang ada di dalamnya. Ya, karena apa? Karena salat ini sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, ya, bahwa awwalu ma yuhasabu bihil abdu min amalihi as-salat. Pertama kali amalan yang dihisab dari hamba adalah salatnya. Idza salahat salaha sairu al-amali kulli. Kalau benar amalan salatnya, maka benar pula, ya, amalan-amalan yang lainnya, baik pula amalan-amalan yang lainnya. Wa idza fasadat fasada sairul amali kulli. Kalau salatnya tidak baik, salatnya tidak beres, maka berimbas kepada apa? Amalan-amalan yang lainnya. Maka hendaknya Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat, kita kembali murojaah, kita kembali mereview bagaimana terkait dengan salat kita. Karena Nabi SAW pernah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian salat, sebagaimana kalian melihat aku salat. Ya. Coba Bapak Ibu bisa review salatnya seperti apa, rukuknya seperti apa, sujudnya seperti apa, bacaan-bacaan seperti apa, ya. Kemudian apakah salat kita sudah sampai pada tahapan kita menghayatinya, kita mentadabburinya, ya, sehingga kita pun, ya, terlepas ataupun tidak termasuk dalam celaan. Fawailul lil musallin. Sungguh celaka bagi orang-orang yang salat, ya. Siapa itu? Alladzina hum 'an salatihim sahun. Mereka yang lalai terhadap salatnya, ya. Nah, ini yang harus kita hindari dan yang harus kita dapatkan adalah sebagaimana yang Allah firmankan di awal surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang yang beriman. Siapa itu mereka? Mereka yang khusyuk di dalam salatnya, ya. Maka sekali lagi di sini perkara yang kedua yang perlu kita perhatikan adalah mendirikan salat. Kemudian juga yang berikutnya adalah, ya, bagaimana kita berinfak, bagaimana kita bersedekah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan mereka menginfakkan dari sebagian apa yang Allah berikan kepada mereka, apa yang kami rezekikan kepada mereka. Nah, tentunya berbicara infak ini, ya, ada 3 macam. Yang pertama ada yang disebut dengan infak, ya, yang kedua disebut sedekah, dan yang ketiga disebut dengan zakat, ya. Infak tentunya mencakup perkara yang wajib dan juga perkara yang sunnah, ya. Dan infak ini lebih kepada materi, ya, atau kebendaan yang kita infakkan, entah itu harta uang kita, entah itu harta berupa kendaraan kita, entah itu harta berupa, ya, sawah kita, tanah kita, rumah kita, maka itu masuk dalam kategori infak, ya. Yang kedua adalah, ya, infak ini, ya, yang kedua adalah sedekah, ya. Sedekah ini juga lebih umum, artinya apa yang kita berikan kepada orang lain
itu baik berupa ya materi kebendaan maupun non materi ya. Maka Nabi mengatakan wa inna likulli tasbihatin sadaqatan, dan sungguhnya setiap kali kita bertasbih mengucapkan subhanallah ini merupakan sedekah ya. Wa likulli tahmidatin sadaqah, setiap tahmid juga sama sedekah. Wa likulli takbiratin sadaqah, setiap takbir ucapan Allahu Akbar juga sedekah. Jadi ini wabtisamuka fi wajhi akhika sadaqah, dan senyumanmu kepada saudaramu ini juga sedekah. Kemudian yang berikutnya adalah zakat. Dan zakat ini tentunya telah ditetapkan kadarnya, telah ditetapkan materi-materi kebendaannya yang dizakatkan. Itu dalam buku-buku fikih telah jelas bagaimana ketentuan-ketentuannya. Artinya adalah Bapak Ibu untuk Allah Subhanahu wa taala, jika mendirikan sholat ini berkaitan dengan hak ibadah dari anggota tubuh kita, maka ketika kita memiliki harta, disitulah kita ada anjuran atau nanti ada kewajiban jika zakat untuk menunaikan hak dari harta yang kita miliki. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi kriteria al-muttaqin yang pertama adalah beriman kepada perkara gaib, yang kedua adalah mendirikan sholat, kemudian yang ketiga adalah berinfak ataupun menginfakkan sebagian harta yang dapat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kembali kata hudan ini ya. Jadi yang pertama, dzalikal kitabul la raiba fihi hudan, disebutkan bahwa rahasia besar Al-Quran ini menjadi petunjuk bagi siapa orang bertakwa. Kemudian di akhir ya, setelah menyebutkan kriteria 5 tadi, Allah menyebutkan kembali kata hudan ya. Ulaika ala hudan mir rabbihim, orang yang mendirikan sholat, orang yang beriman terhadap gaib, orang yang berinfak, orang yang beriman terhadap apa yang Allah turunkan kepada Muhammad dan sebelum Muhammad SAW, dan beriman terhadap hari akhir, mereka itulah yang berada pada petunjuk. Nah, maka jika di antara kita ya ada yang lewat dari kelima kriteria ini, maka silahkan bisa kita kembali kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang berbahagia. Mereka itulah orang-orang yang sukses. Nah, Bapak Ibu untuk Allah Subhanahu wa taala ya, dari apa yang saya sampaikan tadi bahwa jelas ya, dalam Al-Quran banyak sekali rahasia-rahasia yang bisa kita ungkap, dan salah satu yang terbesar adalah kita harus sadar, kita harus kita harus menyadari, kita harus memahami bahwa Al-Quran ini adalah petunjuk ya. Dan petunjuk Al-Quran tidak hanya diberikan kepada orang beriman, tidak hanya diberikan kepada orang yang bertakwa, tetapi juga petunjuk bagi kaum manusia, umat manusia secara umum. Maka siapapun di antara manusia bisa mendapatkan petunjuk, bisa mendapatkan hidayah melalui Al-Quran. Dan kita sebagai seorang muslim tentunya terus ya mencoba mempertahankan hidayah ini ya. Oleh karena itu dalam salat kita membaca salah satu di antara ayat surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikanlah petunjuk kepada kami kepada jalan yang lurus ya. Karena apa? Karena hidayah ini ada yang sifatnya atau pembagiannya, ada yang disebut dengan hidayatut taufiq wal iman, dan ada hidayah al-ilmu wal bayan. Hidayah berupa ilmu dan penjelasan, ini siapapun bisa melakukannya. Dan ada hidayatut taufiq wal iman, hidayah kita dipastikan bisa melakukan ibadah ya, dan juga mendapatkan keimanan, ini hanyalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekalipun kita sebagai muslimah tidak boleh kita merasa aman dengan kondisi kita sebagai muslimah, tetapi terus waspada ya, terus waspada apalagi di zaman sekarang ya. Badiru bil a'mal, kata Nabi SAW, bersegeralah kalian memulai mengerjakan amal soleh ya. Karena apa? Karena saat ini seperti ya qaqita'il lailil muslim, fitnahnya adalah seperti potongan-potongan malam. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Ada seorang laki-laki yang di pagi hari masih mukmin, kemudian di sore hari menjadi kafir. Begitupun sebaliknya ya.
Maka sekali lagi Bapak Ibu untuk Allah Subhanahu wa taala, dari kajian yang sudah kita sampaikan ini penting bagi kita untuk terus istiqomah di dalam mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengerjakan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan juga mencoba menjauhi segala larangannya. Bapak Ibu kaum muslimin kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, saya kira itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan rahasia besar dalam Al-Qur'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kepada kita semua untuk menjadi hamba-hamba yang muttaqin, hamba-hamba yang bertakwa, senantiasa berupaya, berusaha ya dengan segala kekuatan kita, segala materi kita, segala tenaga kita untuk melakukan ya perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi larangannya. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf, dan kami ucapkan jazakumullah khairan atas perhatiannya. Wa barakallahu fikum. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada yang bertanya sih? Ada yang bertanya? Ya. Ini dari mahasiswa Ustaz. Ustaz bertanya, apakah benar Al-Quran itu dapat membahas seluruhnya perkara atau fenomena saat ini? Atau sebetulnya tidak Ustaz? Dan bagaimana hukum mengkait-kaitkan fenomena saat ini dengan Al-Quran? Karena ada pendapat yang tidak membolehkan. Seperti apa Ustaz? Iya. Pertama adalah apakah Al-Quran secara pembahasan itu terus up to date sampai saat ini ya. Maka kita katakan dari apa yang sudah kita bahas bahwa Al-Quran adalah petunjuk untuk sekarang dan masa yang akan datang ya, petunjuk untuk saat ini dan juga masa yang akan datang. Maka jawabannya adalah bahwa Al-Quran itu secara umum pembahasannya tidak pernah lekang di telan zaman. Artinya dia sebagai pedoman secara umum baik untuk yang sekarang maupun yang akan datang. Kemudian masalah fenomena teknologi dan segala macam dikaitkan dengan Al-Quran, tentu ketika itu berhubungan dengan Al-Quran maka adalah sebagai penguat, bukan sebagai pondasi dari cara berpikir kita. Kenapa kita katakan bukan sebagai pondasi cara berpikir kita? Karena yang namanya teknologi itu ya kadang saat ini bisa jadi di beberapa pekan berikutnya, di beberapa tahun berikutnya itu berubah ya. Maka jangan sampai kalau kita jadikan fenomena ya teknologi saat ini misalnya sebagai basis keterkaitan dan dasar dari Al-Quran, maka nanti ketika di tahun berikutnya, beberapa tahun berikutnya terjadi perubahan dari teknologi ini, kemudian kita dalam tanda kutip menyalahkan kebenaran Al-Quran ya. Maka yang benar adalah bahwa Al-Quran tidak bisa dijadikan pondasi ya terkait dengan pembenaran sebuah teknologi, sebuah temuan ya, tidak bisa ya. Teori apapun misalnya Big Bang dan segala macam, kemudian ini dibenarkan dalam Al-Quran, tetapi bukan sebagai apa? Sebagai pondasi ya, pondasi. Dia adalah sebagai penguat saja ya. Nah, ini yang disebut dengan i'jaz ilmi ya, i'jaz ilmi, adanya kemukjizatan dari sisi ilmiah ya. Ini sebagai contoh yang lain misalnya ya, kita bergeser ke hadis Nabi Muhammad SAW, bahwa ada salah satu hadis yang menyebutkan tentang lalat yang masuk ke bejana kita atau ke cangkir kita yang ada minumannya. Apa yang dilakukan? Nabi memerintahkan ketika ada seekor lalat masuk ke dalam air minum kita, maka celuplah ya lalat itu semuanya. Kenapa? Karena salah satu dari dua sayap itu, yang pertama adalah racun, nah yang kedua adalah apa? Adalah obatnya. Maka setelah diteliti dan benar secara ilmiah itu benar. Nah, kita sebagai seorang muslim menjadikan hadis ini adalah sebagai pondasi, bukan kemudian menjadikan penelitian ini sebagai pondasi ya. Artinya apa? Artinya seorang muslim ya sekedar mendengarkan ayat atau hadis Nabi yang sahih itu mengedepankan keimanan ya, mengedepankan apa? Iman terlebih dahulu, bukan kemudian kita mempertanyakan ataupun meragukannya. Jadi yang bisa saya sampaikan terkait dengan
keterkaitan Al-Quran dengan teknologi, dengan fenomena alam, maka fenomena alam ini sebagai penguat dari kebenaran Al-Quran dan bukan sebagai pondasi. Supaya apa? Supaya tidak mengira ketika terjadi perubahan teknologi, ya, sehingga perubahan teori, kemudian kita tidak menyalahkan kebenaran Al-Quran, ya. Tetapi fenomena teknologi ini atau fenomena alam yang berkaitan dengan teknologi ini memang bisa bergeser, gitu kan? Dan pengait-pengaitkannya terhadap Al-Quran bisa jadi ini adalah tidak benar secara 100%, ya. Artinya itu adalah multi interpretasi, multi penafsiran, ya. Maka yang kita tegaskan adalah Al-Quran sebagai pedoman, ya. Sedangkan fenomena yang lainnya, teknologi, alam semesta, itu adalah sebagai penguat, ya. Sebagai apa? Sebagai penguat. Wallahu a'lam.